Kita sering memuji-muji Allah dengan lisan kita, tetapi pujian kita itu enggak selaras dengan hati kita. Kita sering berzikir menyebut keagungan Allah dengan kalimat subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, masya Allah, dan seterusnya. Kita memuji Allah dengan pujian-pujian yang indah, tetapi seringkali pujian itu tidak ada di dalam hati kita. Sehingga saya suka menyebut ini dengan istilah zikir yang agak-agak gombal. Kalau kita ngegombal kepada manusia, kadang dia percaya gitu. Seorang suami ngegombal kepada istri, tulus nggak tulus dia nggak ngerti. Yang penting dia bahagia dengan kata-kata yang indah gitu. Bapak kamu titik kan gitu kan? Selalu kan bapak kamu kan ya. Standar gombal, raja gombal di TV. Bapak kamu tukang parkir ya gitu. Kok tahu? Pasti gitu tuh. Ya soalnya dia sudah memarkirkan hatiku kepadamu gitu. Cewek mungkin gak percaya kali, cuman dia senang aja dengan kata-kata kayak gitu kan. Atau mungkin ada juga yang percaya, karena dia ngelihat kita kayaknya wajahnya wajah polos, gak ada wajah tampang-tampang pembohong, apalagi playboy gitu ya. Wajahnya polos banget, ada jenggotnya gitu ya, insya Allah jujur kan. Asarus sujud, wah masya Allah. Bisa jadi kita cuma ngegombal, tapi dia nggak tahu, karena manusia itu tidak tahu isi hati. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Kan? Gimana kita mau gombal kepada Allah? Wa asirru qawlakum, kalian sembunyikan kata-kata kalian di dalam hati maksudnya. Awi jaharu bih, atau kalian tampakkan, kita ucapkan dengan lisan. Innahu alimun bidzatis sudur. Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati. Jadi nggak akan berhasil ngegombalin Allah tuh, nggak akan berhasil. Kalau kita nggak jujur dengan lisan kita yang sesuai dengan hati kita, itu nggak akan terjadi keajaiban dalam hidup kita. Inilah realitas dari hubungan kita dengan Allah. Makanya Allah sering bilang ke kita seolah-olah, kok gitu? Barusan kamu bilang hasbiyallah, cukup bagi saya Allah. Tapi kok nggak cukup kalimat Allah itu menggetarkan hati? Padahal kalau orang bilang hasbiyallah, cukup bagi saya Allah, pas disebut nama Allah, udah selesai masalah dia gitu. Contoh, ada musibah. Terus temannya bilang, tenang, ntar Allah ganti dengan yang lebih baik. Kan disebutkan nama Allah, tenang, ntar Allah ganti dengan yang lebih baik. Oh ini ada doa nih, wakhluf li khairam minha, ya Allah beri saya ganti yang lebih baik. Apakah kata-kata ini cukup buat kita sehingga kita tenang? Sehingga kita tidak lagi terus-terusan dalam keputusasaan terhadap musibah-musibah yang kita hadapi? Kalau enggak, berarti kita gombal mengatakan hasbiyallah. Katanya hasbiyallah, kok enggak cukup sih Allah buat kita? Padahal Allah berfirman di dalam Al-Quran, innamal mu'minun, orang mukmin yang sebenarnya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah hatinya gemetar. Maksudnya ngerespon gitu di dalam hati. Jadi mantap imannya, jadi mantap keyakinannya, jadi mantap tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar enggak sih hasbiyallah? Coba. Kalau lagi bete, lagi ilfil, lagi nggak mood aja nih, lagi sedih, lagi galau berat. Yang buat bete, ilfil, galau berat kita itu reda apa? Jujur ya. Apakah sholat?
Apakah jalan-jalan? Apakah makan-makan enak? Apakah main game? Apakah dengar musik? Apakah nonton film yang baru keluar? Mana yang paling gampang buat bete kita hilang? Itu jujurnya tuh. Kalau misalnya kita lagi bete, wudu, salat, Allah Akbar, selesai salat, hilang tuh bete, berarti benar, hasbunallah, hasbiyallah. Tapi kenyataannya termasuk saya nih, gak gitu-gitu amat. Begitu ada masalah, salat. Begitu selesai salat, ini nonton di mana ya? Sama aja kan? Salat sih, cuman habis salat ternyata belum cukup, belum hilang juga nih. Saya udah salat, saya udah zikir, saya udah doa, saya udah tilawah Al-Quran, saya malah udah tahajud, udah puasa, tapi belum hilang juga, masih ilfil banget nih. Mau cari makan enak mau makan yang pedas-pedas gitu, atau mau cari kopi, berarti belum hasbun, belum cukup, masih butuh tambahan. Memang berpengaruh, tapi belum cukup. Salat ya menenangkan, cuma belum bisa menyelesaikan masalah. Berarti kita masih gombal dalam zikir kita. Makanya Allah bilang, kok gitu? Katanya saya cukup buat kamu. Kok kamu masih mencari solusi yang lain setelah saya? Kok kamu masih menyekutukan saya dalam mencari jalan keluar terhadap masalah-masalah kamu? Berarti kamu tuh gak benar ngomongin hasbi Allah. Orang yang benar-benar mengatakan hasbi Allah tuh kayak Ibrahim tuh. Ketika dia masuk ke dalam api, dilemparkan ke dalam bara api, tiba-tiba Jibril datang kepada Ibrahim mengatakan, "Ya Ibrahim, alaka hajah? Apakah kamu punya sesuatu yang kamu butuhkan? Sal, tu'ta, minta kepada saya, nanti saya akan kabulkan." Kata Jibril. Apa kata Ibrahim? "Amma ilaik fala." Kepada kamu? Enggak. Saya tidak butuh siapapun. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Baru Allah padamkan tuh api, keajaiban. Kenapa kita mengucapkan banyak kalimat zikir tapi tidak terjadi keajaiban-keajaiban dalam hidup kita? Mungkin kalimat kita itu belum jujur, belum sesuai dengan hati kita dan realitas kehidupan kita. Makanya zikir kita itu belum powerful. Harusnya zikir yang powerful itu begitu kita bilang hasbi Allah, api padam. Jadi kalau ada kebakaran, hasbi Allah, nggak butuh telepon pemadam kebakaran, selesai sudah. Kenapa kita telepon pemadam kebakaran? Karena kita belum hasbi Allah secara jujur. Ini benar nih, walaupun agak-agak, contohnya agak-agak lebay mungkin ya, tapi benar loh. Kenapa kita ketika nggak usah api yang membakar rumah lah, nggak usah kebakaran, hal sepele aja, masalah perasaan, masalah lapar. Bukankah Nabi mengatakan nanti makanan orang di akhir zaman adalah kalimat la ilaha illallah? Ini makanan orang di akhir zaman. Ketika muncul Dajjal, makanan kaum muslimin itu adalah la ilaha illallah. Begitu bilang la ilaha illallah, kenyang. Itulah orang yang selamat di masa Dajjal. Kira-kira kalau sekarang Dajjal keluar, kita selamat nggak? Cari tahunya gimana? Kalau teman-teman lapar, coba bilang la ilaha illallah. Lapar, masih lapar atau udah kenyang? Pasti masih lapar ya. Karena kita nggak menganggap Allah segalanya, hasbi Allah. Tapi nanti di akhir zaman, ketika Dajjal muncul, Nabi mengatakan makanan mereka pada saat itu adalah zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itulah makanan mereka. Begitu mereka bilang subhanallah, la haula wala quwata illa billah, langsung kenyang. Anaknya bilang, "Pa, lapar." Bilang la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah, gimana? Udah kenyang. Ya itu. Itu benar-benar umat akhir zaman banget tuh. Kalau kita kayaknya bukan umat akhir zaman. Umat zaman edan. Kita ucapin la ilaha illallah masih lapar, sholat masih galau, udah zikir sekian ribu masih sedih, masih sakit hati. Kenapa? Karena kalimat kita itu belum jujur. Kok gitu kalimat kamu, kata Allah kepada kita. Karena Allah tahu isi hati kita. Wa asirru qawlakum aw jaharu bi innahu alimun bidzatis sudur. Seandainya kita jujur, Allah akan tunjukkan keajaiban yang luar biasa loh dalam hidup kita. Wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Kata Allah, jujur, tunaikan janjimu kepadaku, aku pasti akan tunaikan janjiku kepadamu, dan kepadakulah kalian akan lari. Maksudnya, kepada Allah kita meminta pertolongan.
Jadi kalau kita jujur sama Allah, Allah akan jujur sama kita. Kalau kita benar-benar mengatakan itu dengan yakin, Allah tidak akan mengecewakan kita sama sekali. Keajaiban itu akan terjadi dalam hidup kita. Sangat mudah urusan kita. Saya sendiri sering membuktikan ini dan sering benar. Kalau ada yang keliru itu karena saya masih belum baik imannya. Misalnya contoh sederhana mau ceramah. Ceramah yang menurut saya paling beban adalah di sini. Di depan teman-teman semuanya. Kenapa? Karena saya selalu berharap ceramah sederhana saya itu benar-benar bisa menjadi suatu kebaikan yang bisa dibawa pulang oleh teman-teman sekalian. Pengen banget tidak mengecewakan. Jadi saya bukan perform untuk menghibur, tapi perform untuk memberi sesuatu yang kita cari bersama kan. Kita cari ilmu, kita cari iman. Kita pengen datang ke majelis taklim itu pengen tajdidul iman, memperbaharui iman. Maksudnya pulang dari sini tambah yakin pengennya kan gitu ya. Pulang dari sini tambah semangat beramal soleh. Pulang dari sini semakin yakin untuk bergantung kepada Allah. Itu membuat saya terbeban. Ya Allah, jangan sampai penampilan saya buat mereka kecewa. Bukan karena pengen dielu-elukan ustadznya keren atau apa. Enggak. Biar mereka tidak sia-sia waktunya datang ke sini. Terus gimana caranya? Saya akan berzikir. Salah satu zikir yang selalu saya baca, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Dan wahlul 'uqdatam min lisani saya ulang berkali-kali. Kenapa? Saya khawatir saya tidak menyampaikan sesuatu dengan jelas dan baik sehingga teman-teman tidak memahami. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahuna qauli. Dan ternyata setelah membaca ayat atau zikir ini, Allah seperti memudahkan. Muncul terus saja materinya itu yang dulu udah lama dibaca, muncul lagi. Dan itu nggak dikonsep. Teman-teman bisa nanya kepada orang-orang dekat saya, teman atau istri saya jarang konsep materi ini, malam ini mau bahas ini, terus nyusun dulu, apalagi buat slide, itu bukan saya banget lah. Modalnya tuh benar-benar, saya mengonsep materi, mencari bahan, itu ketika saya di Mesir dulu, itu masa-masa mencari bahan. Sekarang bukan masa mencari bahan, masa memahami realitas untuk menawarkan bahan ini loh. Dulu di Mesir nyari bahan baca, dengerin terus saja selama 6 tahun. Sekarang diingat-ingat, yang mana ya? Yang ini. Oh ya, sampein. Artinya doa Rabbi syrah li sadri itu benar-benar memudahkan urusan. Termasuk kalau misalnya kita lagi ada masalah sama seseorang. Kita doa ya Rabbi, mudahkan urusan saya. Mudah enggak? Kalau kurang mudah, berarti kita belum benar-benar jujur dalam kalimat kita kepada Allah. Jujur gimana? Kita yakin enggak sih Allah yang memudahkan urusan kita? Kalau kita yakin banget, Allah akan tunjukkan keajaiban yang luar biasa. Seperti cerita kemarin tuh. 2 orang yang saling berhutang kan? Yang satu memberi hutang dan bertanya, siapa saksinya? Kata yang berhutang, Allah saksinya, boleh enggak? Kata yang memberi hutang, oh boleh, Allah itu sebaik-baik saksi dan itu jujur, yakin gitu. Coba kalau kita lakukan itu sekarang, mungkin kita akan dikhianatin, akan dirugiin sama banyak orang. Kenapa? Karena enggak yakin banget kepada Allah SWT. Masih ada setitik ragu. Ntar kalau dia bohong gimana? Bukankah ada Allah? Ntar kalau dia lupa gimana? Bukankah ada Allah? Ntar kalau dia berubah pikiran gimana? Bukankah ada Allah? Ntar kalau dia hilang tiba-tiba nggak membayar hutang gimana? Bukankah ada Allah? Bukankah ada Allah? Ini jarang kita ucapkan. Kita masih ragu walaupun kita mengatakan hasbiyallah, hasbunallah. Makanya jarang ngelihat keajaiban. Padahal kalimat itu kalimat-kalimat yang mukjizat, powerful. Sebagian mungkin pernah dengar cerita Imam Hasan Al-Basri. Tahu Imam Hasan Al-Basri? Salah satu ulama generasi tabi'in, generasi kedua. Ceritanya Imam Hasan Al-Basri ini pernah bikin seorang gubernur Baghdad namanya Hajjaj. Hajjaj ini gubernur yang sangat jahat, sering membunuh orang soleh, termasuk sahabat Nabi pernah dibunuh sama dia. Imam Hasan Al-Basri pernah bikin gubernur Hajjaj itu tersinggung. Kapan? Ketika Imam Hasan Al-Basri diundang ke rumah gubernur Hajjaj bersama beberapa ulama yang lain, beberapa tokoh masyarakat diundang ke rumah barunya, istana gitu. Jadi Raja Hajjaj ini suka bikin istana terus pamer. Ngundang nih. Diundang orang-orang penting, minta semacam testimoni gitu, minta komentar.
Jadi kalau bahasa kita mah ngeposting di sosial media, terus nunggu gimana menurut kalian. Jadi yang komennya tuh macam-macam ditungguin sama dia. Nanya ke setiap orang yang tamu yang diundang, gimana menurut kamu istana saya? Rata-rata mengatakan ini bagus, istana pertama yang saya lihat yang paling indah segala macam. Bahasa-bahasa memuji lah. Dan gak jujur. Begitu giliran Hasan Al-Basri, ya Syekh Hasan, gimana menurut Syekh tentang istana saya? Syekh Hasan mengatakan, saya sama sekali tidak tertarik dengan semua ini. Sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada apa yang ada di sisi Anda. Ini ucapan Hasan Al-Basri. Karena lagi ada acara makan siang kayak gitu, banyak orang Hajjaj menahan emosi. Dia tersinggung banget, marah sebetulnya. Akhirnya udah selesai obrol-obrolan, makan, pulang. Saat pulang, Raja Hajjaj mengutus 2 orang prajurit untuk menangkap Hasan Al-Basri di tengah jalan. Suruh bawa balik lagi ke istana. Mau dia apa? Mau dipancung. Karena dia suka mancung orang soleh. Tangkap tuh Hasan Al-Basri. Di tengah jalan didatangi pengawal raja, kemudian dibawa lagi ke istana, mau dipancung. Begitu Hasan Al-Basri berhadapan dengan Hajjaj, Hasan Al-Basri kemudian berdoa di dalam hatinya. Yang tadinya Hajjaj marah besar, pengen bunuh Hasan Al-Basri, pengen memancung Hasan Al-Basri, tiba-tiba pas ngelihat wajah Hasan Al-Basri, Hajjaj ini berubah seperti orang yang kena hipnotis. Tiba-tiba dia tersenyum, tiba-tiba dia jadi orang yang humble, hangat banget, langsung memeluk Hasan Al-Basri. Selamat datang wahai Syekh, selamat datang, duduk. Syekh, beri saya nasihat, terus dikasih makanan, minuman. Setelah itu dipersilakan pulang, dikasih kendaraan yang terbaik. Sampai akhirnya Hasan Al-Basri keluar dari istana. Ketika di tengah jalan, pengawal-pengawalnya Hajjaj bertanya kepada Hasan Al-Basri, ya Syekh, kami tadi diutus oleh Raja menangkap Anda agar Anda dipancung karena Raja tersinggung dengan obrolan tadi ketika makan siang. Dan Raja dalam keadaan marah besar. Tapi begitu bertemu dengan Anda, tiba-tiba dia berubah, jadi baik, jadi kasih sayang, jadi luluh, emosinya jadi reda. Apa yang Anda lakukan kepada dia? Apakah Anda punya sihir? Kata pengawal. Kata Hasan Al-Basri, saya tidak pakai sihir. Terus apa? Saya sebelum bertemu dengan Hajjaj, tadi saya berdoa. Apa doanya? Ya Rabbi, Engkaulah yang menggenggam hidupku. Kepadamulah aku berserah. Ya Rabbi, padamkanlah amarah di hati Hajjaj sehingga aku selamat sebagaimana Engkau mendinginkan api kepada Ibrahim sehingga dia selamat. Ini yang dibaca oleh Hasan Al-Basri. Ya Allah, padamkanlah amarah di hati Hajjaj sehingga aku selamat dari kezalimannya sebagaimana Engkau menyelamatkan Ibrahim dari api yang panas. Tiba-tiba Allah padamkan marahnya. Ini namanya zikir, doa powerful. Kenapa? Karena hati Hasan Al-Basri itu benar-benar bergantung kepada Allah itu 100%, nggak ragu sama sekali. Gimana pun pengawalnya banyak, tidak membuat dia ragu kepada Allah. Allah lebih besar. Gimana pun kuatnya Hajjaj, tidak ragu kepada Allah. Allah Maha Kuat. Sehingga kalimat yang sesuai dengan hati, Allah tunjukkanlah keajaiban kepada Hasan Al-Basri. Langsung luluh, langsung berubah dari marah menjadi sayang kepada Hasan Al-Basri. Kenapa kita jarang melihat keajaiban? Karena ucapan kita itu belum selaras dengan hati kita. Nggak yakin-yakin amat sama Allah. Sering bilang la haula wala quwata illa billah, tapi kita masih yakin ada kekuatan lain yang mempengaruhi hidup kita. Padahal kata Nabi kepada Ibnu Abbas, kalau semua orang berkumpul dan ingin menolong kamu, mereka tidak dapat menolong kamu kecuali dengan seizin Allah. Kalau mereka semua berkumpul ingin mencelakai kamu, mereka tidak bisa mencelakai kamu kecuali dengan ketetapan Allah. Allah, 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 di tangannya lah segala kebaikan, di tangannya lah segala kerajaan. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Percaya enggak kita dengan ayat itu? Jawab dengan hati kita masing-masing. Kalau kita percaya, baru terjadi keajaiban dalam hati kita.